keinginannya sebenarnya simpel ya, dia cuma mau tahu asal-usul keluarganya dan apa yang terjadi di kenapa keluarga gue bisa berantakan sih kayak gitu. By the way, karena ini satu malam jadi aku satu baju aja ya. Oke. Iya, jadi mau apek mau bau terserah deh. Continuity. Iya, terus-terusan pakai itu kan. Dan continuity ribet loh. Satu malam itu kan misalnya dia yang luka di sini kan misalnya yang luka di sini kan di sini belum kena nih. Tapi kan syutingnya kan kita nggak berurutan. Iya, kan? kita kan acak kan. Iya. Itu yang bikin sulit itu sebenarnya itu. Fun banget begitu dia menyebutkan Upin Ipin itu adalah anime. OG Podcast hari ini barengan sama Willy Winarko dan kita punya sutradara dan cast dari Kromo Leo. Halo. Kita punya Mas Anggi Umbara sebagai sutradara dan juga Kak Ratu Sofia sebagai Zia. Wah, jadi bagaimana kabarnya hari ini kakak? Kabarnya ngantuk. Ngantuk ya, udah promosi ya kemana-mana ya jatuhnya. Sambil ya. syuting juga. Sambil syuting juga, luar biasa nih memang nih. Tapi pertama-tama aku pengen nanya dulu nih, karena memang Kromo Leo ini sebelumnya aku nggak tahu, gitu kan? Itu dia tepung gitu dibikin. Oh enggak, kayaknya beda ya. Jadi ibaratnya aku nggak tahu bahwa ini adalah sebuah urban legend gitu kan. Betul. Abis itu aku nonton trailernya terus kayak, wah ini kayak kok ada apa namanya hantunya di mana nih, setannya di mana nih kan biasanya kan kita cari-cari terus kayak ternyata waduh kok ramean gitu kan. Nah jadi aku nih masih awam sama Kromo Leo itu sendiri. Boleh cerita dikit nggak sih tentang urban legend seperti ini? Iya, urban legend ini adanya di Jawa Tengah ya. Dia sering terjadi, terlihat dan pokoknya terpapar lah, pokoknya di daerah kaki Merapi gitu. Jadi emang ya di sana mulai urban legendnya itu. Jadi berupa hantu yang rombongan pembawa keranda jenazah. Bisa dilihat nih ya, ada di trailernya itu sendiri gitu ya. Jadi konon katanya yang melihat dia, melihat mereka, apalagi yang melihat sampai ke matanya gitu akan terjadi kemalangan. Pokoknya berujung dengan kematian lah. Aduh. Ngeri. Itu urban legendnya tuh ya. Abis itu diangkat lah. Nah kalau apa namanya dan akhirnya bisa membuat sebuah film ini, apa yang membuatnya Mas Angga tertarik gitu? Kalau saya tertarik sih pertama urban legend ini menarik gitu kan. Maksudnya belum itu tadi kan belum terlalu banyak orang yang tahu dan buat diangkat kayaknya menarik nih supaya kita tuh kaya banget, negara kita tuh bangsa kita tuh kaya banget dengan legenda-legenda yang berupa-rupa bermacam-macam gitu kan. Itu dan core story-nya jadi di situ ada family values, ada banyak hal-hal penting yang diangkat lah dalam keluarga gitu ya. Terus juga secara isu sosialnya juga punya, yaitu kita menolak lupa terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di puluhan tahun lalu gitu lah. Misalnya ada emang masalahnya di film itu gitu ya, berawal dari situ, which is emang katanya gitu ya pada saat itu banyak yang orang-orang yang nggak tanpa sidang dibunuh secara massal gitu kan, dan itu terjadi di sekitar Merapi, dibuang mayatnya apa segala macamnya itu, jadi mereka nggak dikubur dengan proper lah. Jadi bukan hanya horor aja nih ya, tapi ada sisi historisnya juga di situ. Harus dong. Jadi horor itu sebagai genrenya aja, tapi tetap di dalam sebuah film tuh harus punya muatan yang multidimensi kan gitu. I see, bener. Wah mantep nih Mas Anggi. Nah sekarang aku pengen nanya sedikit. Nah ngomongin tentang Zia nih. Nah Zia ini boleh cerita nggak sih tentang karakternya itu sendiri dan dia ceritanya tuh gimana di film ini? Oke, jadi Zia ini adalah perempuan dengan background yang sangat misterius ya kalau bisa dibilang. Dia juga cewek yang tomboy. Apa tadi Mas Anggi namanya? Rebel. Iya, rebel. Iya. Egois, ya kan. Self-centered. Iya, sosok mental health. Iya, sosok mental health gitu. Tapi emang bukan mental health ya, dia tuh lebih ke dysfunctional aja. Iya, jadi banyak masalah hidupnya dia lah, broken ya dia.
Terus dia itu bukan perempuan yang penurut ya. Oke, pembangkang ya. Iya, ragu banget. Pokoknya dia nakal semakin lah. dibilang enggak, semakin dilakuin. Jadi larangan itu adalah perintah buat Zia. Oke. Dibilang enggak, iya berarti. Wow, iya. Jadi ini memang pembangkang, rebel gitu. Tapi sebenarnya dia baik. Tapi sebenarnya baik. Cuman ya karena masalah-masalah yang dia punya ya dia jadi begitu. Biasalah. Biasalah. Iya dia yang keinginannya sebenarnya simpel ya. Dia cuma mau tahu asal-usul keluarganya dan apa yang terjadi kenapa keluarga gue bisa berantakan sih kayak gitu. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba gue ada di sini? Kenapa gitu. dia dibuang jauh ke kota? Kenapa? Kenapa gue ngerasa lonely? Ternyata banyak hal yang disembunyikan oleh keluarganya, banget, dan itu, terutama oleh kakeknya. Iya, kakek. Which is menyangkut ya itu tadi lah. Iya. Oke. Aku lihat tadi tuh kan kalau di trailernya, atau apa kita langsung bahas trailernya dulu aja kali ya? Boleh, nih, aku sekalian pengen ngelihat nih ya. Karena aku lihat juga. Lu sekarang mau play trailer? Nah, kita gue juga belum lihat sih. Masa sih? Kan udah diulang berkali-kali ya Bapak. Nah ini adalah ada seorang sosok yang dieksekusi di. Yes. Nah ini Zianya nongol nih. Oke, ini ke desanya nih ya. Yes. Begitu dia menginjakkan kaki, disitulah semuanya berubah. Semua berubah, malapetaka mulai datang. Oke, ini berarti baru mulai nih ya. Digali terus, ada apa? Something is definitely wrong. Semua orang mulai nuntut. Ini kejadian di film ini hanya terjadi dari sore hari sampai pagi hari. Oke. Jadi semalam aja. Cuma satu malam nih. Teror satu malam. Pokoknya kalau ada yang ngetok pintu, salah banget lo ngebuka gitu kan. Ada apa? Ada itu. Waduh, ini nih. Jadi kalau kita lihat juga di situ kayak semacam ini horor, ada thriller juga gitu ya. Ada apa? Ya itu tadi mutilasi, terus juga ada actionnya juga tadi gitu kan. Berantem. Tembak-tembakan ada. Tembak-tembakan juga tadi. Ada yang diterima, ada yang enggak ya waktu nembak ya. Itu jatuh cinta dong Mas. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat lagi nih ya, yang aku lihat adalah kan tadi ada banyak darah, banyak apa ya, hal-hal itu efek-efek gitu kan. Itu susah nggak sih, apa sih make up ya jatuhnya ya? Make upnya, efeknya make up efek ada. Jadi make up efeknya itu pakai banyak prostetik lah gitu ya. Potong kepala apa segala macam, darah-darah, luka segala macam. Tapi dibantu juga dengan visual efek juga. Jadi dengan 3D animasi CGI lah gitu ya. Kita support semuanya jadi satu gitu. Jadi nggak cuma full practical, tapi juga ada beberapa yang dibantu dengan visual effects. I see. Kalau untuk di lapangannya sendiri gimana tuh? Sulit nggak sih? Untuk make upnya? Iya, untuk make upnya. By the way, karena ini satu malam, jadi aku satu baju aja ya. Oke. Iya, jadi mau apek, mau bau, terserah deh. Continuity. Iya, terus-terusan pakai itu kan. Dan continuity ribet loh. Satu malam itu kan misalnya dia yang luka di sini kan misalnya yang luka di sini kan di sini belum kena nih. Tapi kan syutingnya kan kita nggak berurutan. Iya, kita kan acak kan. Iya. Itu yang bikin sulit itu sebenarnya itu. Ini yang gini darahnya di mana ya? Ini penempatan rambutnya di mana ya? Bajunya di mana ya? Jangan sampai lukanya berubah kan. Iya, benar. Dari sini tutup ke sini. Iya, kotornya di mana ya? Itu sih yang bikin sulit sebenarnya kayak gitu. Sampai kalau darah-darahan ya aku jujur alhamdulillah udah lumayan biasa sih sama darah-darahan. Jadi aku fine aja sih. Jadi itu udah jadi makanan aku lah kalau darah-darahan. Iya. Wah, emang sih ya. Jadi memang ada challenge-nya tersendiri nih ibaratnya. Karena emang cuma satu malam di situ. Satu malam. Pendek tapi ternyata ya syutingnya kan nggak semalam ya jatuhnya. Continuity bajunya sih nggak masalah ya, karena bajunya satu. Continuity luka-lukanya berantakan itu agak sulit sebenarnya. Dan yang paling bikin exhausting adalah itu kan malam semua sini kan. Dan itu syutingnya berarti harus mulai sore ketemu pagi, tidurnya itu siang. Jadi hidup kita tuh selama sebulan itu ya kebalik gitu. Kebalik. Jadi malam tuh kita on, siang kita off. Dan metabolisme manusia kan nggak diciptakan untuk itu, nggak terbiasa untuk itu. Jadi ya sangat capek belum lama. Berapa lama berarti? Aku nggak capek sih.
Enggak ya? Oh. Aku juga enggak. Yang penting karyanya lo bagus. Fun-fun aja. Jadi capek fisik tuh kalah dengan semangatnya kita sih. Amin. Yang penting dangdut dulu di lokasi. Oh itu caranya untuk iya, karena kru kan itu kan suka kalau kita lagi ngeset gitu kan, pasang daripada musik. pada diem pasang musik, joget, bercanda. Itu sih sebenarnya. Ketemu dengan orang-orang yang kru-kru juga yang menyenangkan. Ada yang latah kita kan. Terus aku juga alhamdulillahnya sama kru-kru itu tuh emang bener-bener udah kenal banget. Karena sebelumnya udah ada 2 project sama kru itu. Jadi kayak udah deket banget lah. Jadi aku pun ngerasanya ya walaupun itu malam, aku merasa itu tetap kayak happy buat aku. Jadi actually making movie is a hobby for us. Asik-asik gitu kan. The hobby dibayar pula. Wah, dream life tuh ya. Iya, I mean we're on holiday. If you love your job, every day is a holiday. Dan lokasi syuting itu adalah tempat main buat aku. Karena aku emang anaknya juga jarang nongkrong ya sebenarnya. Karena hidup aku selalu syuting. Nah syuting itu adalah jadi tempat main buat aku. Makanya aku enjoy banget. Kalau bisa dibilang syuting itu hobi ya benar. Nice. That's why love your job, man. Boleh. Udah mau ending aja kan? Belum. Tapi lucu juga nih, berarti selama syuting gitu sangat menyenangkan. Menyenangkan banget. Enggak ada tuh ya kayak tiba-tiba gelas pecah. Oh enggak. Ya ada sih, pasti pecah-pecah. Banting-bantingan ada lah di yang seling ditarik rusak ada. Coba sengaja dipecahkan. Oke. Tapi nggak ada kan biasanya kan kalau film horor ada hal-hal mistis yang terjadi di lokasi juga gitu. Untuk hal mistis mereka nggak cerita sama aku, tapi mungkin ada ya. Supaya kita pemain kan nggak ke-trigger. Gitu kan. Karena itu tempat juga kita serem loh, tempatnya itu serem banget. Itu di Jawa Tengah juga atau? Enggak, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, di gunung dingin banget ya pastinya ada dong. Pasti kan dia juga ngerasa terganggu ya. Cuman aku memang tumpul, jadi aku nggak pernah bisa merasakan hal-hal yang kayak gitu. Kalau udah pun ngeliat tuh kayak ya udahlah gitu, kayak udah biasa deh. Karena syuting film horor terus kan, jadi kayak masalah horor tuh udah. Yang penting nggak berupa fisik kayak misalnya kayak di film sebelumnya mungkin ada yang kesurupan ya. Kesurupan terus ada yang sampai ada ular di tengah-tengah kita gitu. Waduh, hijau ular apa, nah itu yang kadang ini ular beneran apa enggak nih gitu. Takutnya siluman. Beneran dicatok kan ya nggak tahu ada bisa apa enggak. Iya bener. Takutnya kan susah juga dan mungkin rumah sakit juga nggak semudah itu untuk dijangkau. Terus dan yang bukan cuma ular ya, semut tuh menyusahkan juga. Karena kita syuting di hutan ya. Iya. Di hutan kalau kita monitor ditaruh di bawah pohon gitu. Iya. Banyak semut itu. Iya. Sama Mas Anggi nyamuk pastinya banyak banget. Iya. Nyamuk tuh kadang untuk di tempat-tempat tertentu ya. Apalagi yang dekat dengan perairan itu sungai atau macam. Itu udah bukan nusuk lagi, nampol. Makanya kita selalu sedia lotion. Lotion itu buat lotion nyamuk kan. Kalau pakai kita pakai kursi yang lipat itu kan, yang S1 itu yang itu dari bawah tuh ditusuk kayak itu. Aku kayaknya nggak nyampe kayak gitu deh. Tapi rasanya ya. Karena kursi kita beda. Oke. Tapi ini memang lucu, jadi challenge-nya tuh memang dari lokasinya gitu kan. Lokasinya terus juga harus malam-malam tidurnya. Dingin banget. Oh, dinginnya juga. Parah dingin banget. Iya, kita suka lupa tuh kan. Mana kan ceritanya harus keringetan kan. Dia disemprot air mulu. Oh iya. Udah lo dingin disemprot air. Cepet banget engap karena ternyata kan kalau malam kan pohon-pohon itu mengeluarkan karbon dioksida kan. Kayaknya kenapa lemes ya? Iya. Apalagi adegannya kan kita lari-lari, dilempar, diguling, ditarik kan, engap banget. Gila. Jadi challenge-nya tuh ada banyak tuh. Apalagi tadi tuh ya karena harus keringetan, disemprot terus. Tapi kalau scene siang ya keringet beneran. Iya, keringetan beneran. Cuma scene siang itu dikit ya, dikit banget. Bener. Kalau misalnya untuk kalau itu kan challenge-nya gitu. Tapi kalau untuk fun-nya sendiri ada nggak Kak untuk pada saat lagi ada di set gitu sesuatu yang seru gitu? Banyak ya. Banyak. Kalau kita sih ya. Fun-nya itu karena kita sering bercanda, jadi kayak suka ceng-cengan gitu kan. Mas Anggi suka ceng-cengin. Ya itu tuh kita bikin fun aja sebenarnya. No hard feelings ya gitu. Fun banget begitu dia menyebutkan Upin Ipin itu adalah anime. Oh iya. Lalu ya
Kita sebagai wibu, kita semua kan geng wibu dan dia bilang itu sangat menyebalkan. Oke, luar biasa. Apa tuh ya? Ada hukumannya berarti ya kayaknya ya? Oh ada dong. Ada, waktu itu aku didiemin. Oh iya. Sama mereka kan pada wibu kan di situ. Aku pecinta Upin Ipin, so dibilang ini juga anime apa? Aku bilang aku nyeletuk tiba-tiba Upin Ipin itu anime kan. Mereka kan langsung tiba-tiba hening. Kayak emang wrong nggak? Aku langsung gitu. Kita hampir mengganti, kita ganti aja. Hanya karena salah kata-kata. Akhirnya aku kayaknya agak dimusuhin sih sebenarnya di situ karena nggak nyambung gitu betul. Cuman ya makin lama kita makin bestie ya semuanya. Oke, ya again karena juga sebelumnya juga udah pernah produksi bareng gitu kan. Jadi kalau di Umbara Brothers Film ini kayak ya udah jadi Ratu Sofia Umbara ya. Iya, Ratu Sofia Umbara nama aku sekarang. Karena ini project keempat. Ini keempat. Oh, keempat. Yang satu lagi kelima. Lagi syuting sekarang kelima. Wah gila. Jadi ada brother ada sister juga. Oh iya, ini Umbara sister. Nice. Nah, kalau kita balik lagi ke film dan ceritanya itu sendiri ya Mas. Ya, aku boleh minta cerita dikit tentang risetnya nggak sih, especially tentang ini kan ibaratnya ada banyak unsur-unsur apa ya, kebudayaan juga gitu karena historisnya juga gitu. Risetnya pertama di secara sejarah, ya itu riset di sejarah yang mau kita angkat gitu kan. Itu sendiri kan tentang pembunuhan massal, tentang pembunuhan tanpa persidangan, terus yang orang-orang hilang, nah itu kan sering terjadi di masa itu, nah itu yang kita angkat, ya kita lumayan melakukan risetnya bahwa ya gitu lah, maksudnya ada riset sejarah yang dilakukan oleh kami ya, saya dan para penulis, itu dari sisi sejarahnya. Kalau dari sisi kebudayaannya beberapa ya kita ya tadi kan tragedi urban legend tersebut berkesinambungan dengan apa nih, dengan black magic yang apa nih, black magic yang itu. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu yang ini jangan-jangan ini ya gitu. Jadi ada beberapa yang kita angkat, kalau misalnya kayak rawa rontek ya. Bahwa makanya ada kepala putus di situ. Nah, itu ya mutilasi adalah bagian yang sangat relevan dan related banget dengan ilmu black magic rawa rontek tersebut. Karena ada ilmu tersebut yang kalau udah dikuasai oleh seseorang ya dia nggak bisa dibunuh, mau dipotong palanya segala macem, selama dia menyentuh tanah he will get back to life. Gitu. Wah. Gitu, jadi mensiasati seperti apa. Film ini menjadi key dari itu tadi kan, gimana cara mengalahkan si cowboy. Iya. Seru sih ibaratnya, ini bukan cuman apa ya, again horornya itu menjadi sebuah genre, tapi ada banyak apa ya Easter egg-nya di sini nih. Dan jadinya jadi ada subgenre yang lain kayak misalnya kayak thriller horror dan action horror gitu. Karena mengalahkan si setan-setan ini dengan senjata, tembak-tembakan, bacok-bacokan gitu kan. Padahal tapi setannya setan supernatural ya, bukan yang creature sebenarnya itu. Oke. Jadi ya ini sebuah subgenre baru sebenarnya sih. Agak bisa dibilang ini fresh itu sebenarnya. Nggak seperti film-film Indonesia horor yang lainnya gitu. Secara pacingnya juga sangat berbeda. Dan secara eksekusinya, treatment sinematografi juga sangat berbeda. Ini kita bawa filmnya sangat dark banget gitu kan. Jadi benar-benar grit, semua raw, kasar. Semua kamera nggak pernah nyentuh tripod. Oh gitu. Selalu handheld. Iya. Dan dengan lensa zoom. Lensa zoomnya film kan segini nih, gede kan. Nah itu kita mau langsung zoom aja set ke sana. Blur aja, kita cari fokusnya sambil lari, sambil jalan. Wow. Semua handheld, bertiga gotong lari-lari aja gitu. Kayak run and gun apa ya, langsung gitu ya jatuhnya. Yang pencinta film-film seperti itu kayak misalnya kayak Cloverfield, yang handheld semua lah, 24 kayak itu kan ya itu akan suka sih dengan itu. Tapi kalau yang agak-agak lemah di pengen yang lihat yang still mungkin gak akan suka. Tapi kasar banget filmnya, kasar sekali. Raw ya gitu jatuh. Ya boleh lah, kita harus menonton nih kayaknya karena sangat unik gitu. Jadi bukan film kosmetik nih. Jadi lampunya juga kita
praktikal apa adanya, sangat gitu. gelap ya gelap aja gitu. Jadi mati lampu aja, cuma kelihatan bias-bias doang gitu. Jadi nggak kosmetik yang cantik itu enggak. Wah, makin penasaran nih kayaknya nih 22 Agustus jangan lupa buat ditonton pastinya teman-teman. Mungkin sebagai closing kali ini ya. Kalau tadi kan kita udah dari sutradaranya gitu kan, dari Mas Angginya sendiri. Boleh dong kalau dari Kara tuh gimana? Kenapa teman-teman Opal Gengs harus menonton film ini? Karena ini film bukan cuma satu genre, ya kan? Ini ada thrillernya, jadi kalian bisa dapat semuanya. Ada thrillernya, ada actionnya, ada horornya juga. Dan di sini hantunya kan keroyokan, belum ada pernah kan sebelumnya hantunya keroyokan, ya kan? Biasanya one by one, ini berapa tuh? Hitung aja nanti ya. Iya. Itu serem banget. Terus kita treatmentnya juga tadi udah dijelasin sama Sanggi. Kalau ini filmnya emang beda ini filmnya dari film-film horor pada umumnya juga. Dan belum pernah ada di Indonesia film horor yang menceritakan tentang Chromoleo. Biasanya tentang pocong, tentang kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Ini tentang hantu pengiring jenazah yang belum pernah diceritakan juga sebelumnya. Mungkin orang-orang kan belum pada tahu ya tentang Chromoleo itu apa. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Chromoleo, kalian bisa nonton tanggal 22 Agustus. Oke, nice, sangat manis. Dan pastinya jangan sampai tidak ditonton, jangan sampai dibajak nontonnya. Iya, itu sakit hati sih jujur. Ya pokoknya nonton di TikTok ya, di Telegram, YouTube, Telegram segala macam. Kalian akan didatangi Chromoleo. Dan akan dicincang. Dibacok. Waduh, itu dia Kes dan Saudara dari Chromoleo.